Ceritanya abang lagi bela Allah karena dihina sakit hati gitu. Ya, ya. Oh ya udahlah kalau udah begitu ajarannya. Oke aku pamit ya. Ya, Aku bagus. jalan juga sekarang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tahu kok maksudnya di mana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jelas nggak usah pakai nama Allah. Itu jelas tuh. Tapi saya suka tuh bang yang kayak gitu bang. Setahu saya ya bang, kenapa kata Allah itu dipakai di Arab? Setahu saya ya bang, mungkin karena Arab itu menggunakan kata Allah itu mereka tidak seperti kita yang di LAI ini bang. Mereka menggunakannya sebagai Kita nama. ini kan Kan saya tadi udah menggunakannya tunjukin. Karena kita kan di sini kan menyatukan Allah, seperti Allah itu beranak, Allah itu Bapa. Seperti yang di Arab itu kayaknya tidak seperti itu. Saya kurang pahami itu. Yang jelas, yang saya tahu di kitab saya Yunani itu Allah itu Theos, Kurios, Logos. Di luar itu saya nggak yakini itu. Ya, Karena itu intinya Allah. nggak usah pakai kata Allah. Pakai teos saja, pakai logo saja, nggak apa-apa udah. Seperti Bang Tahan ini, nggak apa-apa. Kita berbeda keyakinan, nggak ada masalah. Dan saya orang Batak. Hah? Gimana? Karena saya orang Batak. Orang Batak. Jadi Bibel kami bukan bahasanya bukan Alkitab Bibel. Ah, ya bagus itu. Nggak apa-apa, pakai itu aja. Jangan pakai Alkitab. Iya. Iya tapi nggak menghilangkan esensi kami kepada Yesus. Oh, itu urusan Anda, itu bukan urusan saya. Nah ya artinya kan nggak usah capek kan, nggak usah gini. Saya kasih tahu Bang, kenapa perdebatan ini terjadi? Saya kasih tahu ya. Akar utamanya adalah teman-teman Kristen di dalam kitabnya, terutama di LAI itu mencaplok istilah-istilah dari Islam. Satu, Allah. Dua, Alkitab, Injil, apalagi mukjizat, apalagi Rasul. Mencaplok kata-kata itu kami ini yang paling utama ya, yang paling membuat kami sakit ya, itu adalah Allah. Itu yang membuat kami. Oh jadi ceritanya abang bela Allah nih ceritanya. Gimana? Lagi bela Allah nih sakit hati. Alam. Lagi bela Allah. Antar dulu bang, itu musik di mana itu? Suara musik di mana Oh itu iya. bang? Lanjut, Bela lanjut. Allah Aku ceritanya. lanjut. Ceritanya abang lagi bela Allah karena dihina sakit hati gitu. Ya, ya. Oh ya udahlah kalau udah begitu ajarannya. Oke aku pamit ya. Ya, Aku bagus. jalan juga sekarang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tahu kok maksudnya di mana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jelas nggak usah pakai nama Allah. Itu jelas tuh. Tapi saya suka tuh bang yang kayak gitu bang. Setahu saya ya bang, kenapa kata Allah itu dipakai di Arab? Setahu saya ya bang, mungkin karena Arab itu menggunakan kata Allah itu mereka tidak seperti kita yang di LAI ini bang. Mereka menggunakannya sebagai Kita nama. ini kan Kan saya tadi udah menggunakannya tunjukin. Karena kita kan di sini kan menyatukan Allah, seperti Allah itu beranak, Allah itu Bapa. Seperti yang di Arab itu kayaknya tidak seperti itu. Saya kurang pahami itu. Yang jelas, yang saya tahu di kitab saya Yunani itu Allah itu Theos, Kurios, Logos. Di luar itu saya nggak yakin itu. Ya, intinya nggak usah pakai kata Allah. Pakai teos saja, pakai logo saja, nggak apa-apa udah. Enggak, tapi tadi saya suka tuh narasinya bang. Jadi, oh kalian bela Allah kalian. Oh berarti seperti ini ajarannya. Saya suka banget tuh ajaran-ajaran seperti itu. Jadi gini, kalau saya ya, kalau orang tua saya disakiti, habis itu orang-orang tersayang dan orang-orang tercinta saya dilukai, saya akan membela. Itu naluri cinta kasih saya, naluri kemanusiaan saya. Jangankan saya ya, anjing aja atau kucing aja yang anaknya disakitin pasti orang tuanya membela. Apalagi kita sebagai manusia dengan orang-orang yang kita cintai. Yang lebih heran lagi, yang narasinya cinta kasih ini apa segala macam, tapi ditampar pipi kiri lapor Polda Sumut, ya nggak? Betul Bang Jip. Bang Jip, aku izin sekitar 10-15 menit. Lanjut aja Mana? sama Bang Jip. Siap. Kemana Bang? Mau curhat dulu sama bos di atas. Oh, Lanjut. siap. Bang Jip jangan kemana-mana ya.
Sini aja ya Bang Jib ya. Siap, siap. Soalnya aku mau ada apa gitu kan, takutnya pas waktu apa gitu nanti nggak apa gitu kan ya. Siap. Gimana? Tanyakan itu bang, gimana caranya kami ini mengganti nama Allah yang ada di kitab suci kami yang sekarang ini, gimana bang? Ya yang jelas rencananya saya akan usul kepada tim API ya kan. Aku belum secara resmi mengusulkan. Nanti saya akan mengusul kepada tim API itu supaya kita buat petisi tanda tangan seluruh Indonesia. Makanya kita akan merangkul ormas-ormas Islam semuanya. Kita akan membuat petisi tanda tangan berapa ratus juta orang gitu kan yang ada di Indonesia ini secara online petisinya gitu, agar dikembalikan nama Allah itu. Ini disapa dulu nih, Bang Sigit. Bang Sigit, selamat siang. Bang Sigit. Bang Sigit. Baik, terima kasih waktunya. Bang Jib kayaknya cocok diskusi sama Bang Wan ini sambil nunggu yang lain. Aku gedein Bang Jib ya, cocok ini. Kalau sama aku nggak cocok Bang Wan ini, ntar anu ya. Lanjut Bang Jib. Ya, Bang Wan, gimana Bang Wan? Jadi kalau abang tanya tadi langkah-langkahnya seperti apa, jadi LAI itu kan sebuah organisasi atau sebuah lembaga kekristenan ya bang ya. Jadi menurut saya udah beberapa ada surat dari umat muslim atau dari organisasi muslim itu sudah menyatakan keberatannya. Tapi sepertinya pengaruh dari luar itu akan sulit diterima. Jadi lebih baik, alangkah baiknya jika dari internal juga, dari kekristenan juga ikut menegur gitu loh bang. Karena kalau dari luar doang kan dia bisa pura-pura nggak tahu gitu bang. Menurut abang gimana? Ya menurut saya bagus itu bang, biar nggak ada perdebatan lah itu di Indonesia nih, biar nggak tabrak-tabrakan. Saya juga lihatnya udah nggak enak itu kalau lihat di TikTok itu berdebat nggak habis-habis bang. Iya, tapi kalaupun debat ya atau diskusi ya lintas iman, sebenarnya kami umat muslim itu selalu mempertanyakan atau mengadu argumen itu tentang dasar keimanan ya, bukan keimanan ya bang. Insya Allah abang nyembah gantungan kunci nggak ada masalah juga. Tapi kan yang selalu kita pertanyakan, kenapa abang nyembah gantungan kunci? Paham nggak bang? Iya bang, iya. Nah, kalau kita sampai ke sana bang, itu gimana bang? Ya sebenarnya sih kita juga di agama kita juga diajarkan untuk istilahnya menyebarkan agama kita bang. Sebenarnya itu nggak masalah. Cuman kan di sini ketika kita beradu argumen sampai mengejek-ngejek kata-kata Tuhan kita gitu, itu jadi nggak enak gitu bang. Oh, kalau itu bang, abang bisa tanya 1.300 orang di sini dan rekan-rekan apologet saya nggak pernah membawa narasi menghina atau narasi menistakan ajaran atau Tuhan-Tuhan orang lain. Tapi begini bang, kita luruskan. Sini saya bikin premis dulu untuk Bang Wan dan untuk Bang Terang Lilin dan untuk Bang Ovid. Jadi gini bang, ada dua konsep, yang satu dituhankan atau yang mengaku Tuhan dan dituhankan. Berbeda. Yang satu mengaku Tuhan, seperti di Keluaran 20 nomor 3 itu disebutkan bahwa akulah Tuhan Elohimmu, jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku saja. Sama seperti di Taha 14, aku ini Allah dan lakukanlah sholat untuk mengingatku, aku ini Tuhanmu. Itu Tuhan yang mengaku Tuhan dan dijadikan Tuhan. Nah, sekarang kalau saya tanya, abang Tuhannya Yesus, di mana Yesus pernah bilang kalau aku adalah Tuhan dan sembah aku? Karena kalau nggak ada, berarti dia dituhankan, tapi tidak pernah mengaku dia Tuhan. Silakan bang. Setahu saya itu Yesus itu firman bang, firman bersama-sama dengan Theos gitu bang.
Ya, berarti abang eksergesiskan, abang maknakan, abang asumsikan bahwa dia Tuhan dan abang Tuhankan dia, betul nggak? Iya bang, benar bang. Nah, berarti dia oknum yang dituhankan ya. Dia nggak pernah mengaku dia Tuhan kan? Itu Yohanes 1 itu bang, yang firman itu bang. Tadi ya, Yesus. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu. Bukan Allah bang, Theos bang. Oke. Bang jangan Pada ubah bang. Aduh, saya disinggung nih bang. Baik, afwan, saya minta maaf. Saya lagi buka Alkitab LAI. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Theos dan firman itu adalah Theos, gitu ya. Iya bang. Nah, jadi abang asumsikan firman ini adalah Theos. Iya bang, benar bang. Firman itu bagian dari Berarti abang asumsikan kan, dia nggak mengaku dia Theos kan? itu ya dari bapak gereja juga begitu bang bilangnya bang. Itu bukan asumsi. Iya. Iya, berarti dia dituhankan ya bang ya? Iya bang. Nah, ya sudah. Berarti apa bedanya oknum yang tidak mengaku Tuhan ini dituhankan dengan berhala bang? Bagaimana ya bang ya? Aku aja udah jarang ke gereja bang. Yang ditanya-tanya gitu pusing aku bang. Enggak, karena berhala juga nggak pernah ngaku diri dia Tuhan. Berhala nggak pernah ngaku diri dia Tuhan. Tapi dituhankan. Beda ya. Yang mengaku Tuhan dan dituhankan sama yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan. Iya bang. Nih, Ovid mau ngejapuk nih. Apaan, Fit? Nah, paling kalau aku ya Bang, jujur kalau yang ada tuh mungkin dari Wahyu 1 atau dan yang Enggak, akan itu datang. nanti Bang Wan marah tuh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Theos yang ada dan sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Iya, Betul. betul. Di mana iblis diciptakan di biblos kamu, Ovid? Apa? Iblis ya? Di Kalau mana? aku belajar gereja, iblis itu kan dari itu Bang, malaikat yang apa ya istilahnya? Iya. Malaikat yang Iya. memberontak. Iya. Berarti iblis tidak diciptakan ya? Enggak diciptakan Bang sebenarnya dulu malaikat. Berarti iblis juga bisa bilang Alfa dan Omega ya? Apa? Ya. Berarti iblis juga bisa bilang Alfa dan Omega ya? Bentar ya. Kalau nggak salah aku ada sih aku pernah baca, tak agak lupa deh. Ini lagi balik lagi ke Bang Wan. Ini yang saya ceritakan Bang. Dia mengeksergesiskan, dia memaknai kalau oh dia ini Tuhan gitu loh. Karena simpelnya gini Bang Wan monitor nggak nih? Iya bang. Gimana bang? Karena gini Bang, kalau saya jadi Muslim, mathematically win. Saya ini win-win. Kenapa? Karena kalau sampai tiba-tiba nanti di ujung di hari akhir saya ketemu Yesus dan Yesus marah, kenapa kamu nggak menuhankan saya? Saya tinggal
Iya, kalau dikatakan Yesus Tunggu, saya lagi buka nih Roma 10 nomor 9. Roma 10 ayat 9, Yohanes 13 ayat 13 itu sudah lumrah. Yohanes Kyrios itu original teksnya Tuhan. Tapi saya lagi baca Roma 10:9. Roma 10 ayat 9. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Theos telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nomor 1, ini yang mengakui Tuhan bukan Yehosua atau Yesus, tapi ini yang melakukan yang mengakui dia Tuhan itu penulis Roma, yaitu Paulus. Berarti bukan Yesus ya Bang ya? Paling ada di Wahyu 22 ayat 13 nih Bang. Oke, ini lompat-lompat nih. Wahyu berapa? 22 ayat 13. 22 nomor 13. Aku ada, ini yang tadi nih. Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Lalu? Ini soalnya kan mirip di kayak perjanjian lama Bang, di misalnya Yesaya 4. Mirip perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama? Kan Tuhan nih ya. Ini kan Wahyu, ini kan perjanjian baru. Abang tahu nggak Wahyu perjanjian baru? Iya, perjanjian lama kan, kalau perjanjian lama kan ada Tuhan ngomong, akulah apa nih bentar ya. Yesaya, aku baca nih. 44 ayat 6 nih ya Bang. Ini kan enggak, karena gini, Ovid, simpelnya gini aja. Ini saya nangkep nih. Yang bilang Alfa dan Omega, Alfa itu alfabet dalam Yunani. Perjanjian lama itu dalam bahasa Hebrew. Jadi nggak mungkin ada Alfa dan Omega di perjanjian lama, Ovid. Di situ aja udah logikanya. Paham nggak kamu? Alpamidi. Bukan Alfa dan Omega Bang, terdahulu dan terkemudian itu. Kan ada tuh Bang belakangnya. Iya, kamu tahu definisi Alfa dan Omega nggak, Ovid? Alfa Omega itu A sampai Z. Alfa, Omega artinya ini. Berarti eksegesis lagi kan? Enggak, itu kan kalau ini bukan Bang, itu Ovid. Indomaret. Kamu mesti paham, kamu nggak bisa memaksakan ketuhanan seseorang atau satu oknum. Kalau dia Tuhan, dia akan ngaku. Kamu nggak bisa memaksakan, oh karena dia bilang ini, jadi dia Tuhan. Oh karena dia bilang ini, jadi dia Tuhan. Nggak itu yang kita minta. Dia, kalau mau iman kamu berdasarkan intuisi atau eksegesis gitu, nggak ada masalah. Makanya tadi dari awal saya bilang, nyembah gantungan kunci juga saya nggak ada masalah. Tapi yang di sini, yang kita diskusi, kita bahas itu, dari mana dasar keimanan kamu, itu aja. Kalau aku jujur ya keimanan Kristus ya Bang. Aku kan belajar dari kebangkitan Yesus, itu kan yang itu. Dari kebangkitan Yesus yang membuktikan bahwa dia itu Tuhan, itu kan kebangkitan. Iya, kebangkitan yang dari kebangkitannya. Kamu tahu Dewa Odin nggak? Saya udah bahas ini dari kamu malah memperkeruh nih. Tapi kan Dewa Odin ini Bang, itu kan nggak bisa dibuktikan secara historis itu Bang. Dewa Odin tidak bisa itu mitologi, Ovid. Sama seperti Yesus, Ovid. Sekarang saya tanya, coba buktikan Yesus pernah ada selain klaim teologi Islam dan Kristen. Ada banyak Bang, itu kan misal catatan Flavius Josephus. Kamu tahu nggak Flavius Josephus itu lahirnya kapan? Tahun di atas 30 Masehi. Hah? Yesus disalib tahun berapa? 30 sampai 40 Flavius Josephus itu lahir tahun sebentar. Flavius Josephus, dia lahir tahun 37, 7 tahun setelah penyaliban. Bagaimana dia bisa menjadi saksi, Ovid? Dia lahirnya aja 7 tahun setelah Yesus. Lahirnya ya, apa kita berasumsi dia langsung nulis? Enggak dong, minimal 20 tahun dong dia belajar nulis dulu. Iya. Jadi dia saksi mata Yesus ada. Sementara dia lahirnya 7 tahun setelah Yesus disalib. Jadi 27 tahun setelah itu dia baru catat bahwa dia saksi. Ya. Nggak ada, oke, Flavius nggak ada. Terus siapa lagi? Kan misalkan banyak Bang, misal kayak murid-murid atau enggak gini deh, murid-murid Yesus yang berani martir setelah. Oke, murid-murid Yesusnya siapa? Petrus. Oke, nama panjang Petrus siapa? Biar kita tahu orang tuanya. Petrus. Nggak tahu. Mbak Lias. Santo Petrus. Iya, Saint. Santo itu jabatan, Santo, ST atau Saint.
Santo itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya Saint Petrus. Tapi nama panjangnya kita nggak tahu. Habis itu nggak ada juga manuskripnya. Manuskrip terlengkap kalian abad ke-4. Sinaiticus Vaticanus abad ke-4 tahun 325 ke 350. 400 tahun setelah Yesus. Ini Bang, lukisan gambar Tuhan Yesus itu ada Bang. Itu dibeli sama pangeran Arab Bang. Itu bukti bahwa Yesus itu pernah ada. Oke, ini kita buka ya. Dari gambaran Yesus atau dari lukisan ya sekarang ya. Nah, ini sumbernya dari kekristenan nih Bang. Church Pop. 6 the oldest image nih. 6 gambar tertua Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di abad 3, 1 ke 3 ada namanya Alexamenos Graffito. Ini gambarnya Bang. Ini gambar siapa Bang? Jelek bener Bang. Alexamenos Graffito. 1 ke 3. Kepala apa itu Bang Jip? Kepala kuda. Nah, habis itu di abad ketiga, di abad ketiga ada namanya ini 300 tahun setelah kejadian seperti ini. Habis itu Adorations of Magi, ini dari penyembah api. Ini ada 3 magi. Habis itu nih bayi Yesus diceritakan. Macam, Habis itu gitu. Healing of Paralytic abad 3, ini gambarnya nggak jelas. Habis itu Christian between Peter dan Paul abad ke-4 ya. Baru ada nih fotonya. Nih kalau di zoom fotonya seperti ini. Habis itu Pantokrator abad 6 baru ada seperti ini. Jadi ini Bang, lukisan ini 600 tahun setelah orangnya nggak ada. Oh, berarti betul-betul bisa fiktif ya Yesus itu ya? Bukan makanya. Bukan ya? Makanya kalau Al-Quran tidak menjelaskan tentang Nabi Isa, saya nggak percaya sama yang namanya Yosua ini, karena ya ini coba Bang Ovid, Bang Wan, Bang Terang Lilin, coba buktikan ke saya di mana. Benar, oh pantas lah. Asal ku ketik di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, kok tuang tambal ban yang keluar, bingung juga ini apa masalahnya. Capek apa yang salah ya kan? Gini Bang, lukisan Yesus itu bukan berarti gambarnya seperti itu Bang. Itu hanyalah simbol supaya kita itu ketika berdoa itu menjadi lebih khusyuk Bang. Sama seperti orang Muslim Bang, menghadap Ka'bah itu kan bukan berarti menyembah batu Bang. Tapi kan itu sebagai simbol gitu Bang. Kurang lebih seperti itu lah Bang, pemahaman kalau saya. beda Bang, beda. Kalau Muslim menggambarkan Ka'bah atau Ka'bah itu ciri-ciri agama Samawi Bang. Abang tahu agama Samawi nggak? Agama Samawi itu yang berasal dari Abraham kalau nggak salah saya. Betul. Agama Samawi itu Bang selalu ada kiblat dan bentuknya sama akan selalu seperti itu. Jadi kalau abang Google Jews atau Yahudi berdoa, mereka ini kiblatnya batu Bang. Jadi karena mereka nggak punya Baitullah, udah hancur Baitullah mereka. Nah ini dinding Baitullah mereka. Mereka berdoa memang ke arah ini, ke arah batu ini. Dan ini sampai dicium-cium dan mereka nggak mau jalan. Mereka kalau mundur di sini Bang, itu mereka mundur jalannya, saking mereka takut sama arah kiblat. Kiblat mereka ini namanya kiblat Bang. Ini ciri-ciri agama Samawi. Sama seperti Muslim. Nah, Muslim punya Ka'bah, punya arah berdoa. Habis itu Yahudi sama-sama Samawi punya arah kiblat, punya arah doa. Nah, abang yang mengaku-ngaku Samawi ini kiblatnya kemana Bang? Kami ini adalah gereja Bang. Agama sih kita kalah Bang dari Islam dan Yahudi, emang kita nggak punya Bang. Cuman kan kalau abang Pelatin juga kan, kalau misalnya di Tanakh atau Perjanjian Lama kan Abraham, Ishak dan Yakub itu membenci juga, nggak terlalu misalnya suka sama ibadah yang sekedar ritual agama sih Bang gitu. Abang sekarang mau memfitnah bahwa nabi-nabi sebelum ini tidak suka dengan ibadah mereka? Bukan Bang, maksudnya ibadah yang agamawi saja. Bang, misalnya kayak di Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ya, kenapa di situ? Itu kan Tuhan juga sempat menghinakan ibadah orang Israel yang sekedar agamawi. Sekedar agamawi? Iya. Ya ini, lihat ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang pada perkumpulan kayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan korban. Nggak, ini abang narasinya kemana sih? Narasinya mau kemana sih? Abang mau mengatakan bahwa Tuhan Yahudi benci sama keagamaan Yahudi? Bukan benci ibadah yang sekedar agamawi Bang.
Kalau abang bilang kan. Oh iya, itu di mana-mana bang, itu nggak usah itu di Islam juga begitu. Kalau cuma sholat doang, nggak khusyuk, nggak benar mengingat Allah dan segala macam juga seperti itu, nggak boleh. Allah juga nggak suka. Itu Yahudi pun seperti itu, saya yakin. Lo sholat doang, ruku doang, apa gunanya kalau memang hati lo nggak mengingat Allah. Nah balik lagi ke tadi, itu ciri-ciri samawi. Yang tadi balik ya bang ke one, kalau kiblat kita ada Ka'bahnya. Itu mentauhidkan bang, mensatukan ajaran atau mensatukan umatnya, agamanya. Satu, kami satu, seperti Tuhan kami satu, arah kami berdoa satu, mentauhidkan. Nah abang tiba-tiba kiblatnya kemana bang? Ini karena kalau nggak ada kiblatnya bang, abang sama kayak penyembah Zeus bang. Ya, mungkin saya bisa jawab sedikit. Silahkan. Mengenai arah kiblat, arah tauhid tentang kemana kita harus berdoa atau memanjatkan syukur kita. Secara kekristenan itu Allah itu ada di dalam hati orang-orang yang percaya, seperti itu. Jadi jangan Allah lagi, offset kau kalau pakai Allah. Jangan Allah lagi. Nah, jangan begitulah Bang Blender. Ya memang nggak bisa kau buktikan Allah itu. Jangan Allah pakai, ribut kita nanti. Ribut aja kita. Ayo ribut, ayo buktikan ya. Pakai kata Tuhan aja Bang. Tuhan aja lah. Tuhan aja. Iya. Jadi Oke begini, bang, sebentar bang Dimas Kristen ya bang Dimas juga. Iya bang, oke Di mute dulu ya bang ya kalau Kristen. Jadi Tuhan itu ada di dalam hati setiap orang yang percaya, bukan mengarah pada arah kiblat atau kemana. Jadi kaum Kristen itu mengimani bahwa Tuhan itu diam di dalam hati orang yang percaya, begitu. Ya, mungkin itu penjelasannya. Kami ini gereja, Bang. Jadi kami ini gereja. Jadi kami ini bersama-sama dengan Tuhan, Bang. Baik, itu, ini saya tunjukin ya, yang narasi Bang Terang Lilin nih barusan. Jadi di sini, ini saya translate ya. Nanti kita baca ini dari mana. Salah satu praktik spiritual yang paling universal adalah doa. Apapun manfaatnya atau tidak, doa membuat kita tetap terhubung dengan apa yang kita doakan, dan apa yang kita doakan hal ini berfungsi sebagai penagihan nilai-nilai prioritas kita, dan setidaknya ketika dilakukan dengan penuh pertimbangan dan rasa hormat, mengingatkan kita bahwa sebagian besar dari apa yang kita nikmati datang kepada kita sebagai warisan dari nenek moyang kita dan atas karunia para dewa. Habis itu di sini ada mengarah ke timur doanya, ada mengarah ke selatan, ada mengarah ke barat, dan ada mengarah ke utara. Ini kalau saya scroll nih. Ini cara berdoa orang pagan. Nah, maksud saya di mana nih samawinya nih? Aduh, ini kita pusing. Mending lah kalau membahas ajaran kalian sakit kepala kuda. Ya, nggak pernah game over. Yang penting nama Allah itu jangan langsung pakai. Mending debat sama kalian, habis bodrek. Memang pada sakit kepala semua gitu. Sakit kepala lah memang ya kan. Banyak kali Tuhan kalian, pening kepala kuda. Siapa aja. Jadi sebenarnya nggak perlu didebatkan. Ya makanya jangan pakai Allah. Jangan pakai Allah itu aja masalahnya. Mengarah pada satu inti dari persamaan. Gitu. Intinya itu aja. Allah itu sekarang kalau kau bicara persamaan, tunjukkan kepada kami di Bibelmu tanpa ada teks original, tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada terjemahan bahasa Batak. Jadi sekarang tunjukkan di teks original ada kata Allah, atau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia jadi Allah. Tunjukkan aja. Kalau ada berhenti kami upload, berhenti. Alkitab asli itu ada disimpan. Ya? Kemana? Siapa yang simpan? Ngapain kau simpan-simpan? Kau pun tahu kau simpan-simpan. Jadi kita di sini memakai teks bahasa Indonesia. Gitu. Loh, enggak, tanpa ada teks original, ada nggak bahasa Indonesia? Ya, Anda tanya kepada LAI, jangan tanya ke saya. Nah, makanya sekarang di teks originalnya pada mulanya logos bersama-sama dengan Theos. Ketika Theos ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, apa menjadi Allah? Bukan dewa. Kenapa bisa datang Allah? Jangan begini, Theos adalah